Apa kabar semua keluarga rohani yang ada di rumah? Selamat jumpa lagi siang ini dalam anugerah Tuhan, kasih setianya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa jumpa lagi siang ini tentu dengan seluruh keberadaan hidup kita yang tersedia. Amin. Mari kita bersama-sama sekali lagi naikkan pujian ini. Kita menyembah Tuhan dan merasakan bahwa hanya Dialah sumber kekuatan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami terus rasakan kebaikan-Mu dari hari ke hari. Tidak ada yang seperti Engkau. Mari bersama-sama satukan hati kita. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Di hadirat-Nya hati kita damai. Kita terus disayat dalam kebenaran. Mari katakan bersama-sama. Untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Menyembahmu
Terima kasih Roh Kudus yang manis buat siang hari ini. Anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami terus merasakan impartasi dari kasih-Mu yang luar biasa ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Bahkan dalam seluruh keseharian kami, seluruh proses kehidupan kami berjalan, kami terus mengalami bahwa keterhubungan kami dengan Tuhan, kami mengalami impartasi kasih, dimensi kasih yang dalam, dimensi kasih yang sempurna itu terus membawa kami dan menyempurnakan kami dari hari ke hari di dalam iman yang teguh akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk siang hari ini. Mari bekerjalah di tempat ini, bekerjalah di antara kami. Pada saat firman disampaikan, biar impartasi firman menjamah setiap anak-anak rohani yang ada di rumah, di kantor, yang ada di kota Timika, bahkan ada di luar kota. Oh, hari-hari ini kami percaya terus mengalami akselerasi. Kami terus mengalami firman itu bekerja. Pekerjaan roh itu kami alami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan. Bahkan terlebih dari hari ke hari, kami makin di-set di dalam kebenaran-Mu. Terjadi keputusan untuk mengeksekusi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang kami taati, itu yang kami lakukan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu terus bekerja. Kecenderungan hati kami tertuju dari waktu ke waktu hanya kepada Tuhan. Siang ini hamba percaya pengurapan yang segar tercurah. Urapan itu mengalir buat kami semua, menyelaraskan kami dan membawa kami dalam pewahyuan, penyetaraan pewahyuan yang sama, sehingga kami terus makin kuat. Dasar keyakinan terus terbangun kuat dan akurat. Itu yang menjadi kebenaran yang tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah diganggu gugat oleh apapun. Karena kami percaya ketika kami pegang kebenaran di dalam Engkau, kami makin kuat, makin teguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat siang ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua. Apa kabar? Percaya semua sehat-sehat, semua baik-baik, amin. Kiranya Tuhan terus menyatakan kasih-Nya atas seluruh hidup kita. Mari saling menyapa satu dengan yang lain walaupun melalui live streaming. Tetap satukan hati, jaringan boleh jalan baik, dan saudara bisa mengikuti sharing firman Tuhan pada siang hari ini, dan saudara mengalami impartasi kuasa dari firman itu bekerja. Amin saudara. Kehidupan kita dari hari ke hari mempercaya agenda Tuhan adalah kita hidup bagi rencananya, kita hidup bagi kehendaknya. Itu sebabnya kita perlu sadar dan mengerti bahwa kehidupan kita terus di-set dari hari ke hari dalam kebenaran, sehingga kita tidak akan berjalan lagi dengan kekuatan kita. Kita tidak lagi berjalan dengan semua agenda dan ambisi pribadi kita, target-target kita, mimpi-mimpi kita secara pribadi tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang terus mengejar Tuhan, memposisikan hidup kita, karena yang pasti ketika kita memposisikan diri di dalam kebenaran, semua rencana, semua pergumulan kita, semua yang menjadi impian kita, cita-cita kita akan diselaraskan oleh Tuhan. Sehingga yang kita jalani, kita tidak lagi mengandalkan otot kita dan otak kita, tetapi kita hidup oleh anugerah Tuhan. Kita dimampukan, kita disanggupkan. Itu sebabnya saudara, sangat penting bagi kita untuk sadar bahwa kita harus menjaga hidup kita dan mengamankan seluruh hidup kita di dalam kebenaran. Hari-hari ini ada terlalu banyak hal yang coba untuk mendistract hidup kita. Ya, berbagai hal muncul, itu terjadi sebagai sebuah bentuk dari
Sebenarnya Tuhan terus menyempurnakan kita, Tuhan terus membaharui kita, asal kita terus diset dalam kebenaran dan kecenderungan hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Karena di luar daripada itu, kita akan selalu berjalan secara manusiawi, kita akan selalu berjalan secara lahiriah, menjalani kehidupan dalam aktivitas dari pagi sampai sore tanpa ada saudara merasakan dan kasih Tuhan, bahkan melibatkan Tuhan secara penuh dalam aktivitas kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan rindu melalui kehidupan kita, melalui kita yang terus dibangun dalam kebenaran, melalui seluruh orang percaya. Jika kita semua sadar dan kita mau menerima hari-hari ini koreksi, mau menerima apa yang menjadi arahan Tuhan dan kita hidup di dalamnya, Tuhan mau melalui kita kerajaannya dapat didirikan di bumi ini. Kerajaannya didirikan dan termanifestasi melalui kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, pemerintahan Tuhan harus makin bekerja dari hari ke hari di dalam hidup kita. Karena pemerintahnya ketika nyata di bumi ini dalam hidup kita, melalui kita sebagai orang percaya, melalui gereja Tuhan, maka saudara, itu pemerintahan tidak akan pernah berakhir. Pemerintahan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Agenda Tuhan buat kita adalah kita harus menjadi representasi. Itu sebabnya orang-orang yang mau menjadi representasi dari kerajaan Allah, hidup kita, dengar baik-baik, hidup kita harus benar-benar pulih. Hidup kita, saya ulangi sekali lagi, hidup kita harus benar-benar pulih. Kita harus benar-benar alami pemulihan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, benahi seluruh hidup kita yang terus selama ini berjalan agamawi, selama ini berjalan secara manusiawi dan tidak menghasilkan sebuah pertobatan, sebuah kehidupan yang sebagai orang benar yang dibedakan. Rasanya mujizat Tuhan sudah begitu jauh, rasanya perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan sulit untuk dicapai. Oh, dengar, saya berkata kepada saudara hari-hari ini, Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. Tuhan sedang memulihkan umat Tuhan untuk supaya mereka, yaitu saudara dan saya, menjadi representasi dari kerajaan Allah. Karena Tuhan sedang mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kepada siapa? Gereja adalah institusi utama. Gereja adalah institusi kerajaan Allah, tidak yang lain. Gereja dimulai dari gereja. Ketika gereja berespon dengan sungguh-sungguh, orang-orang percaya, para orang-orang kudus, ketika sadar bahwa kehendak Tuhan adalah dia rindu untuk benar-benar merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini melalui gereja. Katakan amin. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Jika saudara sadar bahwa engkau adalah duta itu, engkau adalah orang yang ditetapkan Tuhan, sekarang sedang berjalan dalam agenda Tuhan, maka saya percaya engkau sadar, engkau akan menjaga hidupmu, engkau akan mengamankan hidupmu. Keterhubungan kita dengan Bapa akan memastikan kita aman dalam lindungan Tuhan. Kita dapat merepresentasikan sorga itu di bumi, seperti doa yang Yesus ajarkan dalam Matius 6:6, saudara. Matius 6 di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Coba kita lihat. Kita buka, saudara, Matius. Matius pasal 6 ayat ke-10, saudara perhatikan di sana. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, saudara dengar di sana firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Kehendak sorga itu harus nyata di bumi ini, seperti yang ada di sorga terjadi di bumi. Amin, saudara. Mari setiap kita memahami bahwa saudara dan saya, orang-orang yang hari-hari ini terus diselaraskan di dalam kebenaran, orang-orang yang hari-hari ini terus dibangkitkan di dalam Dia, terus menyelaraskan diri, terus dikoreksi, terus dibenahi dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup, kebiasaan hidup yang tidak akurat, yang sudah terprogram dalam hidup kita, dalam akal kita, bahkan dalam gaya hidup kita.
Tuhan sedang membenahi kita semua. Amin. Tuhan sedang membenahi kita semua. Untuk apa? Untuk memastikan kita dapat bekerja sama. Ikuti apa yang Mam sudah sampaikan sejak hari Minggu kemarin dan hari ini, bahwa langit dan bumi diciptakan bersama-sama untuk apa? Supaya terjadi kerjasama, ada kolaborasi, ada kerjasama. Ketika bumi bersinergi dengan sorga, maka saya percaya sorga akan berespon. Apa yang ada di sorga akan terjadi, terrealisasi di bumi ini. Oh, dengar baik, mari hari-hari ini kita terus menyediakan hati kita, seluruh kehidupan kita. Karena ketika firman berbicara, pengertian itu datang dan membuat kita dari hari ke hari makin diselaraskan. Gereja, dengar baik-baik, akan menjadi sarana untuk mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Saya ulangi sekali lagi, gereja akan menjadi sarana untuk mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Yesus menyuruh kita untuk berdoa. Doa yang tadi sudah kita baca dalam Matius pasal 6. Saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah nama Tuhan atas hidup kita, atas umat Tuhan, atas bumi ini. Sehingga bumi dapat bekerja sama dengan sorga. Bumi tidak berjalan sendiri. Ini bicara tentang saya dan saudara umat Allah yang mendiami bumi ini. Tidak berjalan sendiri, tetapi kita yang adalah ciptaan Tuhan, gambarnya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, dapat merepresentasikan kerajaannya, dapat merepresentasikan apa yang menjadi keinginan Tuhan di bumi ini. Katakan amin. Perhatikan, kita buka kitab Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11. Kita baca ayat yang ke-15, Wahyu pasal 11. Perhatikan, Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Perikopnya di situ sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Ayat yang ke-15, perhatikan, dikatakan, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia yang memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Itu sebabnya mari terus proyek Allah ini harus kita responi. Hidup kita harus benar-benar dibenahi. Hidup kita harus benar-benar terus diselaraskan. Apapun yang setan coba kerjakan untuk menghentikan perjalanan hidup kita, menghentikan destiny Tuhan atas hidup kita, oh dengar, jangan mau dibodohi. Teruslah berfokus kepada Tuhan, karena pemerintahnya akan makin nyata dan sangat nyata hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Jika hidup kita dibangun di dalam kebenaran, dengan baik, kerajaan Allah akan mendukung penuh kehidupanmu yang membawa material sorga, yang hidup di dalam material itu, dan engkau akan dijadikannya menjadi representasi dari kerajaan Allah. Katakan amin. Oh, saya percaya saudara, mari dari hari ke hari Yesus menghendaki sehingga menyuruh kita untuk terus berdoa, mendeklarasikan firman. Oh, dikatakan di sini tadi di ayat yang ke-5, ya, Yesus mengajarkan doa ini, saudara. Ayo kita kembali ke Matius tadi ayat yang ke pasal 6 ayat yang ke-9. Dikatakan tadi, karena itu berdoalah demikian. Ini bukan cuma kepada murid-murid, tapi Anda dan saya, saudara dan saya yang ada hari ini sebagai murid Yesus. Kita harus berdoa, terus mendeklarasikan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Kita lihat saudara dalam Matius pasal 13. Coba kita lihat Matius pasal 13. Ya, Matius pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-39, ya.
Kalau kita lihat di sana Matius pasal 13. Bentar saudara. Matius pasal 13 ayat 36 sampai 39 sampai 40. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Penjelasan berikutnya di situ penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 39 saudara perhatikan. Perhatikan ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Perhatikan saudara. Ini berbicara tentang kesudahan dunia. Perhatikan baik-baik. Musuh yang menabur benih tadi firman Tuhan katakan benih ilalang adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman. Saudara, yang dimaksudkan dengan kesudahan atau akhir zaman atau dunia ini, atas dunia ini saudara, adalah akhir dari suatu periode. Dengar baik-baik. Akhir dari suatu periode. Ya saudara, maksudnya apa? Saudara, dan awal dari sebuah era baru di dalam Tuhan. Itu bukanlah suatu malapetaka. Dengar baik-baik. Bukan nanti bumi hancur, nanti jadi begini dan lain-lain. Hancur lebur oleh karena banyak hal terjadi hari kiamat. Tidak saudara. Kita jangan memperkirakan bahwa dunia itu hancur lebur. Tetapi kita harus sadar bahwa saudara, kesudahan dari era kematian. Ini bicara tentang kesudahan dari era kematian. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 17 ayat 30. Dosa harus berakhir dan kebenaran harus memerintah. Amin saudara. Era di mana saudara ketika saudara dan saya mulai mengalami kehidupan yang dipulihkan. Era di mana Tuhan mulai mengoreksi kita, mengevaluasi hidup kita, terus memastikan untuk mendapatkan kita ya kesudahan dari segala sesuatu. Saudara, di mana putra-putra Allah yang luar biasa akan dimunculkan oleh Tuhan. Orang benar yang berbeda. Itu sebabnya mari naikkan level rohanimu. Jangan hanya menjadi orang benar yang biasa-biasa. Alami sebuah perbedaan. Karena ketika engkau pulih mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, keterhubungan dengan Tuhan dengan baik, engkau akan mengalami dibedakan dari yang lain. Karena firman itu menjadi lifestyle kehidupanmu setiap hari. Kita tidak lagi menjadi Kristen biasa-biasa. Masih ada begitu banyak percampuran. Masih ada begitu banyak hal yang sebenarnya kita sadar itu dosa, itu tidak benar. Tetapi kita terus melakoni kehidupan yang seperti itu. Oh, dengar, saya mau berkata pada saudara, masa dosa harus berakhir. Masa kebenaran orang di mana-mana harus bertobat. Sehingga bumi ini akan bekerja sama dengan surga akan berespon. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin saudara. Jadi kita tidak hanya menyanyi datanglah kerajaanmu, tapi kita tidak alami kerajaan itu memerintah. Surga itu tidak nyata dalam hidup kita. Mari perbaiki, benahi apa yang Tuhan lagi ingatin. Mungkin masalah kita begitu berat, mungkin persoalan kita lihat menekan kita, dan saudara berpikir mencoba untuk terdelay saudara, tertunda, menangisi diri, melihat keberadaan diri saudara, melihat hal-hal yang terjadi, dan saudara mulai mungkin berpikir menempatkan Tuhan, kenapa Tuhan tidak bantu saya, kenapa ini semua terjadi. Oh, dengar, arahan Tuhan akan datang atas engkau. Belajar untuk mentaati, jangan membantah, tundukkan dirimu dalam kerendahan hati. Karena saya percaya ketika engkau merendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, oh, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan meninggikan engkau. Karena firman-Nya ya dan amin. Kita sudah belajar part 1 tentang kerendahan hati, dan part 2 kita sudah belajar. Kita semua sedang dikoreksi, disiapkan oleh Tuhan. Abaikan segala hal yang selalu hanya berhubungan dengan diri kita, menangisi diri kita, perasaan kita.
keegoisan kita dengan baik, taklukkan diri kita di bawah kekuasaan Tuhan. Daud berkata, adalah lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan, jangan di tangan manusia. Amin, saudara. Karena ketika engkau jatuh di tangan Tuhan, sehancur-hancurnya engkau dalam menghadapi kondisi kehidupan, selemah-lemahnya engkau bahkan ada di titik rendah, dengan baik engkau akan mengalami kekuatan Tuhan. Surga mendukung engkau secara penuh karena engkau tersedia taat kepada firman, taat kepada kehendaknya. Katakan amin. Oh, takaralabasi karalabasandalabasi. Mari saudara, beri diri kita. Kita akan mengalami di mana putra-putri Allah akan memerintah dalam keadilan, dan semua orang akan diperlakukan sama. Amin, saudara. Itu sebabnya pastikan engkau adalah salah satu bagian daripada putra-putri itu. Ayo benahi kehidupanmu, benahi seluruh kehidupan kita. Jangan menunda, jangan menahan. Jika Tuhan sudah berbicara kepada kita, katakan amin. Coba kita lihat di Matius. Perhatikan, kita mundur sebentar. Maju saudara, Matius pasal 16 ayat yang ke-8, saudara. Perhatikan Matius 16 ayat yang ke-8. Kita sedang dibangun oleh Tuhan. Karena itu pastikan engkau terus terhubung. Engkau sedang ada di dalam proses untuk Tuhan memastikan engkau adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah yang hidup di dalam peraturan-peraturannya, yang hidup di dalam semua apa yang Dia tetapkan untuk masyarakatnya hidupi. Amin, saudara. Amin, saudara. Ayat yang ke-8 pasal 16 Matius. Perhatikan, mari kita baca sama-sama. Alkitab di situ berkata seperti ini. Matius pasal 8 ayat 16 ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Perhatikan saudara ayat 9. Saudara. Kita lihat coba kita lihat di Lukas. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 8. Lukas pasal 16 ayat 8. Tadi saudara, walaupun ada relevansinya ya, tapi mari kita lihat Lukas 16 ayat 18. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Perhatikan Lukas 18 ayat 16 ayat 8. Yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Perhatikan baik-baik. Dua golongan. Anak-anak dunia, perhatikan, garis bawahi, anak-anak dunia lebih cerdik terhadap anak-anak terang. Seringkali kita begitu berlaku tulus, karena saking tulusnya, saking murninya, kadang-kadang kita tidak sadar kita sudah dilampaui oleh mereka. Mari kita terus minta keterhubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita berbeda, memanifestasikan Tuhan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Amin, saudara. Di situ saudara, kalau kita baca bahwa anak-anak atau putra-putra dunia, atau saudara, maksudnya di era ini, putra-putra dunia di era ini, begitu saudara licik, begitu dengan segala hal, lebih cerdik daripada kita orang-orang percaya. Maksudnya itu kenyataan yang kita alami. Seringkali mereka dengan mudah sebagai orang-orang yang menguasai, mencoba untuk menguasai, mengambil alih. Tapi saudara, tampaknya mereka lebih jeli daripada kita. Oleh karena itu saudara, hari ini saudara, mari kita memikirkan ini. Generasi yang saudara di mana Tuhan sedang membawa kita. Kita harus makin serius. Artinya orang-orang yang hidup di zaman mereka, di zaman kita sekarang ini saudara, zaman kegelapan, zaman di mana kejahatan terus merajalela. Tetapi saudara, kita sebagai putra-putra Allah di dalam agenda Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, di dalam agenda Tuhan, Tuhan sedang membawa kita, memperlengkapi kita, membangkitkan kita kembali. Kelihatannya seperti kita menjadi pudar, kelihatannya seperti kita tidak berdaya.
Oh dengar, kerajaan Allah menjadi agenda penting pemerintahan Tuhan di akhir zaman ini. Itu sebabnya mari posisikan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang benar yang memastikan hidup terhubung dengan ruang tahta, terhubung dengan sorga, sehingga sorga dapat menyatakan intervensi secara penuh. Karena gereja adalah gerbang sorga. Saya dan saudara tersedia bisa bekerja sama karena kita memiliki kebenaran yang Tuhan inginkan itu. Katakan amin. Kita lihat sebentar saudara. Karena itu kondisi ini, mari saudara jangan kita menjadi lemah. Kita melihat sepertinya orang benar, mereka terus menguasai, mereka terus berusaha dengan segala cara. Kita harus ambil alih secara kepintaran dunia. Misalnya IT, kita harus belajar. Mau tidak mau, dengar baik-baik. Saya coba untuk bawa saudara bersama-sama. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang tadinya saudara pola ibadah ini harus berubah. Ini bukan tren baru, dengar baik-baik. Walaupun memang iya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mau atau tidak, suka atau tidak, untuk mengamankan generasi ini, segala cara yang ada kita dapat lakukan untuk menyatakan portal sorga itu, sehingga menjadi nyata. Kita terus terhubung secara IT. Saudara, ya mungkin ini banyak orang tidak menyukai, tapi dengar baik, tanpa kita bisa melakukan ini, maka kita tidak akan bisa mungkin. Bagaimana tidak, kita secara protokoler kesehatan, social distancing, dan kita tidak bisa bersentuhan, tidak bisa sebebas lagi seperti dulu. Maka mau atau tidak, suka atau tidak, mari take over, ambil alih kondisi hari-hari ini. Tuhan beri kita hikmat, kita diberi Tuhan hikmat. Otak yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak lagi gunakan hanya sebatas untuk hal-hal yang lahiriah ini, tapi Tuhan memberi kita hikmat untuk memposisikan diri kita membawa mandat kerajaan melalui IT yang ada, lewat siaran, live streaming, lewat handphone, lewat media massa, lewat elektronik, apapun yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Kerajaan Allah tidak boleh dihentikan. Kerajaan Allah, pesan kerajaan tidak boleh dibungkam. Pesan kerajaan harus terus bergema di mana-mana, harus menggema di mana-mana. Frekuensi surga harus terus diperdengarkan. Karena itu kalau saudara lihat perkembangan di mana-mana, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ada. Seperti sehari ini ada di depan saudara, berbicara, menyampaikan kebenaran. Ya saudara, mau atau tidak, suka atau tidak, ini yang harus kita lakukan untuk mengamankan generasi ini, sehingga kita tidak seperti dilampaui dan kita menjadi tertinggal. Oh dengar, ini waktunya Tuhan memunculkan putra-putri Allah yang terbaik, orang benar yang berbeda. Amin saudara. Mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Amin saudara. Mari saudara perhatikan. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal 2. Coba kita lihat, tunjukkan Efesus pasal 2 ayat 4. Saudara perhatikan di situ. Efesus pasal 2 ayat 4. Itu tadi salah satu contoh Mam sampaikan. Perhatikan Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Coba kita baca sama-sama. Tetapi Allah yang kaya, perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin saudara. Sebentar, Mam coba berhenti sebentar. Ketika kita terpisah, kemarin Mam terangkan tentang the portal of heaven, maksudnya portal surga. Ketika kita terputus karena dosa, Adam melakukan kesalahan, ya, Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Seperti ada pembatas, surga itu menjadi
seperti ada pembatas untuk kita tidak boleh lagi ke situ. Ketika dosa, Alkitab di sini berkata kita mati oleh karena dosa. Tapi dengar baik, oleh kasih karunia, melalui Yesus Kristus itu kasih karunia bagi kita, datang menyelamatkan kita. Perhatikan baik, amin. Itu sebabnya jangan bermain-main hari ini. Jangan izinkan hatimu menjadi terdistrek. Jangan izinkan hidupmu terus melakoni kehidupan duniawi, manusiawi, karena melihat kebanyakan orang sama seperti itu. Engkau harus makin berbeda. Engkau harus makin berbeda dan alami perbedaan itu. Karena semakin engkau mentaati Tuhan, semakin radikal engkau dibangun dalam kebenaran, berakar kuat di dalam kebenaran. Engkau tidak akan mudah terpengaruh, terseret oleh dunia ini, terseret oleh segala hal-hal yang ada di dunia, termakan oleh isu-isu ketakutan, segala bentuk teror-teror melalui penyakit yang datang. Dengar baik, engkau akan dibedakan dari yang lain. Amin, saudara. Perhatikan ayat yang ke-6. Sebelum kita lanjut ayat 5, saudara, coba membaca dulu ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, perhatikan. Dan di dalam Kristus Yesus, perhatikan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Melalui siapa? Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Kita, saudara, terus dipolakan di dalam kebenaran. Pengajaran apostolik adalah pengajaran di mana saudara dan saya harus dibangun, dipolakan di dalam kebenaran. Kristus harus menjadi terbentuk di dalam hidup kita, karena Dia, Yesus Kristus, adalah model bagi kita. Dia adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya. Dia taat, dia begitu tekun, begitu setia kepada Bapaknya. Maka hal yang sama, Dia menjadi pola bagi kita, hal yang sama. Kita harus terpola dengan benar. Katakan amin. Nah, saudara, di sini kalau kita baca dikatakan, saudara perhatikan ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, dengar baik-baik ya, supaya pada masa yang akan datang. Masa kapan itu? Era di mana hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Masa yang akan datang. Era, saya ulangi sekali lagi, era hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Akhir zaman itu, saudara, dengar baik. Kasih karunia dan kemurahan Allah kepada kita akan makin bertambah apabila, dengar baik, engkau bersedia merendahkan diri, memberi diri kepada Tuhan. Engkau tidak lagi berjalan di dalam kekuatanmu, menjadi begitu familiar spirit, begitu agamawi, tetapi sesungguhnya hidupmu terputus daripada Tuhan. Oh, dengar, ini waktunya. Mari periksa hidup kita, periksa keberadaan kita, segala hal yang masih menghalangi kita. Proses perjalanan hidup ini, kita ada di titik ini, masih berhubungan dengan masa lalu mungkin. Hal-hal yang menghantui perjalananmu, hal-hal yang menjadi tempat di mana iblis punya tempat, punya celah atas hidupmu. Beresin dengan segera, selesaikan dengan segera, karena Tuhan akan memperhitungkan ketaatanmu dengan sungguh-sungguh. Mari cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan, minta Tuhan terus menggosok hidupmu dengan kebenaran. Makin taat, jangan hidup santai, jangan hidup jemawa, jangan hidup ceroboh lagi, jangan hidup main-main. Mari terus serahkan diri kepada Tuhan. Kau akan melihat sebuah perbedaan. Karena engkau dibedakan dari yang lain ketika engkau kembali kepada Tuhan. Ya, kita bukan Israel dipernakan dalam daging, Israel, kita Israel rohani. Tapi ketika saudara dan saya sungguh-sungguh hidup, kita akan mengalami perbedaan itu. Katakan amin. Ayat yang ke-7 di sini dikatakan, supaya pada masa akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita harus sadar, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita terus memposisikan diri karena kita rindu Dia, kita mau menyelaraskan hidup kita, tetapi ingat, bukan oleh kekuatan kita, oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan kekuatanku. Itu
di situ. Lah ada lagu itu sudah tiba-tiba keluar. Oleh kasih karuniamu, itu saudara ya. Jadi nanti kita akan cari, kita akan putar. Tapi saudara pastikan di hadapan hadiratnya hati kita nyaman. Di hadapan hadiratnya kita merasakan kasih yang sempurna itu memenuhi hati kita, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang di dunia ini mencoba hati kita, membuat hati kita jadi sakit, terdistract, membuat hati kita menjadi lemah, melihat kok kenapa semua ini. Tapi tetap mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Engkau akan mengalami spirit yang excellent seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun saudara penyiksaan api dinyalakan 7 kali lipat, tapi dengan baik mereka merasakan lingkupan kasih ilahi yang luar biasa. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, mari coba kita lihat di ayatnya di Efesus pasal 1. Kita mundur di Efesus pasal 1 saudara. Kalau kita periksa di Efesus pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21, saudara perhatikan di situ ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Sebentar saudara mau minum. Coba Efesus 1 ayat 20-21. Ya, puasa tapi tetap minum, ya, karena kita menjaga stamina tubuh. Maksudnya jangan sampai dehidrasi, apalagi bicara terus, ya. Jadi jangan sampai saudara berpikir, wah kita puasa 1 bulan tapi kok minum. Jadi puasa ringan, memposisikan diri, karena setiap hari, setiap saat kita memastikan tubuh kita juga tetap sehat, imun tubuh kita tetap terjaga. Amin. Oke, jangan sampai kehabisan cairan, dehidrasi. Ya, kita lihat ayat 20 pasal 1 buku Efesus, kita baca di sana. Yang dikerjakannya, Efesus pasal 1 ayat 20-21, perhatikan. Yang dikerjakannya, saudara perhatikan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan perhatikan, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, saudara, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Perhatikan garis bawahi, di dunia akan datang. Jadi era hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Amin saudara. Di sini mengungkapkan Yesus saudara, Yesus yang akan berkuasa tidak hanya di era sekarang ini, saudara perhatikan, tapi saudara juga atas era yang akan datang. Ya, perhatikan, era bukan sekarang ini tapi yang akan datang. Itu sebabnya tadi katakan pemerintahan Tuhan, ya, pemerintahan Tuhan yang tiada akan berakhir. Pemerintahan Tuhan akan dinyatakan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama menjadi kelompok orang-orang yang terus terpanggil. Walaupun mungkin yang lain masih mengeraskan hati, mari kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang sedang dibangun oleh Tuhan menjadi representasi dari kerajaan Allah untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Katakan amin. Kita harus menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini tidak bisa sekedar kita lata. Artinya kita sudah memiliki firman tapi hidup terus dalam dosa, hidup dalam hal-hal yang tidak benar. Padahal saudara, itu Tuhan sudah bicara, firman sudah datang kepada kita, tapi begitu menjadi familiar. Oh haleluya, mari jadikan firman saudara, ya, menjadi pesan penting untuk mengekspos segala hal yang tidak benar dan memastikan hidup kita terbangun secara akurat. Sedikit lagi habis, ya. Ya saudara, itu sebabnya saudara, mari kita pastikan semua kita berfungsi sehingga putra-putri Allah dimunculkan dalam pemerintahan Tuhan, menjadi representasi kerajaan Allah. Amin. Kita tidak bisa berkata orang kerajaan tapi sifat kita, perbuatan kita, kelakuan kita tidak sesuai. Kita bicara kerajaan Allah tapi hidup kita tidak sesuai, masih terikat, masih terbelenggu, masih terlalu banyak hal masalah diri kita, masalah kedagingan masih begitu mengikat kita. Mari kita beri diri kepada Tuhan. Katakan amin. Yesus telah mengalahkan ilah Saman. Amin saudara, atas dunia ini, ya. Yesus mengalahkan ilah Saman atau ilah dunia ini. Coba kita lihat di Yohanes. Kita loncat di Yohanes pasal 12 ayat 30. Coba kita lihat di sana, Yohanes pasal 12. Yesus mengalahkan, Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-30 saudara, kalau kita lihat di situ. Ayat 30 berkata begini, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku melainkan oleh karena kamu. Ya, maksudnya apa saudara? Ya, dikatakan di sini kalau kita baca perikopnya di atas, ya,
Kita lihat perikopnya di atas. Yesus memberitakan kematiannya. Jadi saudara, Yesus memberitakan kematiannya sebelum dia melewati proses itu. Dia sudah memberitakan, menyampaikan untuk benar-benar para murid Tuhan ini harus tersedia, mereka harus bersiap. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-30 tadi saudara, ya dikatakan di sini kalau kita baca, coba kita mulai dari ayatnya yang apa yang Yesus katakan. Tapi Yesus menjawab mereka, ayat 23 saudara perhatikan. Katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perhatikan baik-baik. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perhatikan, ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Katakan amin. Jadi barang siapa mau melayani Yesus, ini Yesus perkataan Tuhan sendiri, melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Garis bawah itu baik-baik. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Amin. Yesus menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya sebelum proses itu terjadi. Berat, dia tahu itu dia tidak sanggup. Tapi Yesus berkata, Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, saudara. Maksudnya selamatkan dalam pengertian di sini, dia menyerahkan dirinya kepada Bapa karena dia percaya agenda Bapa untuk membawa melalui Yesus sebagai jembatan penghubung untuk dapat menyelamatkan seisi dunia. Amin, saudara. Bapa, muliakanlah namamu. Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Jadi tadi saudara kita baca di ayat yang ke-30 saudara. Ya, dikatakan di situ orang banyak berdiri di situ mendengarnya dan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh aku melainkan oleh karena kamu. Amin, saudara. Ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila aku ditinggikan di bumi, perhatikan baik, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Katakan amin, saudara. Yesus telah mengalahkan ilah zaman ini, ya. Ilah zaman dunia ini atau ilah zaman dunia ini. Penghulu atas penguasa di angkasa telah dihakimi dan diturunkan dari tahtanya, saudara. Di dalam Efesus pasal 2. Coba kita lihat Efesus pasal 2. Banyak ayat saudara, ya tidak apa-apa. Efesus pasal 2 ayat 2 dikatakan, Efesus pasal 2 ayat 2 dikatakan begini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Maksudnya apa saudara? Ini di sini dikatakan perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Jadi maksudnya itu kehidupan yang dulunya kamu mati karena pelanggaran. Dulu kamu hidup di dalam dosa, seperti apa yang mengungkapkan hari Minggu. Waktu itu saudara belum mengerti dan saudara jatuh. Maka ketika engkau sudah diterangi hati pikiranmu, jangan lagi menyerahkan diri kepada dosa. Engkau jangan lagi menghidupi kehidupan mengikuti jalan dunia ini. Dan kamu mentaati penguasa dunia. Ketika kita mengikuti jalan hidup dunia ini, kita sedang mentaati penguasa dunia. Dengan baik-baik, kita sedang menutup jalan kita, dan yang harusnya surga terus mengintervensi hidup kita, tapi oleh karena pelanggaran kita menutup pintu itu, kita sendiri, oleh karena pelanggaran kita. Amin, saudara. Jadi saudara perhatikan, ilah dunia ini bersama dengan para penguasa kegelapan dunia ini sudah dikalahkan. Mau apa lagi, saudara? Mari kita bangkit dalam roh. Jadikan firman menjadi lifestyle kita. Amin. Jangan lagi sedikit apa-apa hati terkorek, hati menjadi tersinggung dan lain-lain. Banyak hal begitu mudah gampangnya terpengaruh. Saya percaya dalam kurun waktu 7 bulan dalam arahan Tuhan kita di-set di dalam kebenaran, kita makin kuat, makin strong, kita makin menunjukkan kualitas hidup rohani. Bukan hal-hal sepele, saudara masih terus dengan kehidupan itu, tidak alami sebuah perbedaan. Kalau kita diset sebagai umat yang diset dalam kebenaran, artinya saudara mengalami perbedaan karena hidupmu dipola dalam kebenaran. Tidak lagi menjalani jalan hidup dunia ini, tetapi menjalani kehidupan di dalam jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan yang kita jalani. Katakan amin. Perhatikan, Tuhan sedang membawa kita semua. Itu sebabnya pastikan kita semua terus tersedia memasuki dimensi era baru itu. Amin, saudara. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk memastikan kita akan mengecap firman yang baik. Coba kita lihat Ibrani pasal 6.
Ibrani pasal 6, saudara. Ibrani pasal 6. Oh, sedikit lagi waktu kita selesai. Ibrani pasal 6 ayat yang kelima, saudara perhatikan. Ibrani pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi saudara, ini sebuah peringatan ya. Kalau kita baca di ayat ini, saudara, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Jadi kita harus mengalami kemajuan, alami peningkatan. Jangan terus berputar-putar dengan kehidupan masih seperti itu terus. Dari tahun ke tahun hanya soal hati terluka, hati jadi pahit, hati jadi kecewa. Oh, tinggalkan, harus ambil keputusan, beres. Saya harus beres karena saya adalah orang kerajaan. Saya tidak boleh membawa benih yang lain karena itu akan merusak. Kita akan didistract, kita akan mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, saudara. Kita harus bebas, kita harus merdeka. Katakan amin. Itu sebabnya di ayat ini dikatakan ayat 6 ya, pasal 6 di Ibrani ayat yang kelima, saudara, di situ dikatakan. Dan yang mengecap firman yang baik. Kita akan mengecap firman yang baik, yang terbaik dari rumah Tuhan. Itu sebabnya semua tidak hanya sebagian orang. Semua, kalau pemimpin juga harus mengalami restorasi, harus tundukkan diri, menyerahkan diri karena firman akan di-download, firman akan membersihkan semua. Ketika pembersihan terjadi, kita baca di Yohanes kemarin sudah sampaikan, pembersihan pertama Yesus menunggang balikan meja-meja penukar, semua dagangan-dagangan dijungkir balikan karena dia memastikan rumah Bapaknya harus jadi rumah doa, bukan sarang penyambung. Katakan amin. Itu sebabnya mari kehidupan kita dari hari ke hari kita alami next level. Kita tidak lagi menjadi biasa-biasa, saudara, menjadi terpaksa. Gereja menjadi tempat di mana kumpulnya gereja jasmani, maksudnya secara fisik ini kumpulnya orang-orang yang hanya pura-pura ketika hari Minggu kudus tapi di luar tidak kudus. Oh, dengar, hidup kita akan terus dibaharui oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Amin, saudara. Dan kita akan mengecap. Dan kalau firman yang kita kecap itu firman, kualitas firman yang terbaik, artinya kualitas hati Tuhan akan terus dibukakan karena Dia mau kita terus hidup di dalam Dia. Katakan amin. Dan saudara, saya percaya dari waktu ke waktu kita akan mendapati posisi rohani kita. Kita akan selalu sadar bahwa ketika saudara mengalami penurunan, ketika saudara mengalami distress, engkau harus sadar. Pastikan engkau selalu bisa membaca kondisi rohani saya dalam keadaan ini, sehingga engkau harus bangkit terus mempertahankan. Jaga hidupmu dalam amankan hidupmu dan keluargamu dalam firman. Ketika terlihat ada musuh coba menyerang, ada hal-hal yang duniawi coba menyerang dan menghancurkan hidupmu, engkau harus berdiri dan pakai senjata Allah dan lawan setiap serangan-serangan itu, lawan setiap falsafah-falsafah dunia yang datang coba menghancurkan firman yang sudah terbangun dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena ketika saudara benar-benar saudara menjadi warga kerajaan Allah dengan baik, kita akan diposisikan berkenan kepada Dia. Kita akan diposisikan memperkenan. Ketika kita memperkenan hati Tuhan, kita akan diposisikan sebagai orang-orang yang menjadi masyarakat atau warga kerajaan Allah. Jadi tidak langsung, oh firman Tuhan berkata kami warga kerajaan, so hidup dalam kebenaran. Tidak. Kalau masih terikat, masih terlalu banyak hal, ya kita harus pulih. Karena kita akan menjadi sakit-sakitan, mempermalukan katanya orang kerajaan. Tapi hidup kita penuh dengan banyak hal. Harus beres, harus dibenahi. Katakan amin. Apabila kita sudah memiliki posisi rohani, status kita menjadi jelas. Saudara perhatikan, kalau kita memasuki di perusahaan, di PT Freeport, itu tidak sembarang. Orang harus punya ID. Itu bicara tentang identitas diri orang itu. Kalau semua karyawan dilengkapi dengan ID, mereka punya ID. Tanpa ID mereka tidak bisa mengakses, mereka tidak bisa masuk di area perusahaan. Hal yang sama juga, ini satu contoh kerajaan Allah. Kita harus memahami apa yang Tuhan mau. Jati diri kita harus pastikan kita ada dalam kebenaran. Kebenaran harus bekerja menjadi lifestyle kita. Kita bicara tentang kebenaran, tapi hidup kita tidak benar. Oh, ini berbanding berbalik, saudara. Kita harus mengalami pertobatan. Amin, saudara. Alami pemulihan, karena gereja tidak sekedar menjadi tempat di mana kita masuk keluar menunjukkan begitu baik, berdiri melayani luar biasa urapan, tapi begitu turun hanya tersentuh dengan ujung sepatu tersinggung, hanya tidak dikasih senyum saja sudah mengalami kondisi yang tidak lagi, saudara, tidak. Amin. Pastikan engkau terus terang makin terbangun secara akurat dari waktu ke waktu kehidupan kita. Ya, Alkitab berkata tadi di Matius, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Pastikan kita menjadi warga kerajaan. Ketika saudara dan saya menjadi warga kerajaan, saya percaya kita ditempatkan pada posisi yang diperkenankan Tuhan. Amin.
untuk menjalankan apa? Pemerintahan dan kedaulatan Tuhan di bumi ini. Jadi saya dan saudara hari-hari ini harus terus pastikan engkau membawa mandat kerajaan. Kalau engkau adalah pembawa mandat kerajaan, pastikan engkau, hidupmu, seluruh kehidupanmu adalah orang kerajaan, orang yang benar-benar memiliki ID kerajaan Allah. Oh, haleluya. Tuhan tolong kami semua. Waktu kita sudah selesai, saya percaya Tuhan akan tolong kita ke depan. Besok akan bicara tentang ada 4 event penting utama yang saudara dan saya harus pahami sebelum era kerajaan ini berlangsung secara penuh, makin menjadi nyata. 4 hal penting besok Mama akan bicara. Mari kita bersama-sama berdoa hari ini. Tuhan tolong kita, kebenaran yang sudah dibukakan kepada kita untuk membawa kita sebagai orang-orang yang akan merepresentasikan kerajaan Allah, mendirikan kerajaan Allah di bumi ini, karena Dia sendiri akan mendapati orang-orang yang diset dalam kebenaran, dipolakan dalam kebenaran, menjadi warga kerajaan Allah yang merepresentasikan dirinya sendiri. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Era kerajaan yang Tuhan akan nyatakan dan kerjakan hari-hari ini, saya percaya ke depan Tuhan akan terus menyatakan, membangkitkan gereja. Orang percaya menjadi pintu gerbang surga. Orang percaya akan menjadi institusi penting di bumi ini. Kami percaya itulah sebuah pelaksanaan agenda kerajaan terakhir, di mana Tuhan sedang membawa kami untuk meningkatkan kualitas gereja, orang percaya, umat Tuhan yang berbeda, sehingga kami benar-benar dapat mewujudkan menjadi representasi dari kerajaan Allah di bumi ini. Kami tidak lagi hidup main gereja-gerejaan. Kami tidak lagi hidup menjadi orang biasa-biasa, tapi hidup kami benar-benar ada di dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran terus mengoreksi kami, memastikan hidup kami terus dibangun dari hari ke hari, memastikan seluruh hidup kami tak akan sama. Karena itu hamba berdoa siang hari ini, firman kebenaran sudah datang kepada kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semangat dan kegairahan yang Tuhan terus kerjakan di dalam kami, sebuah percepatan ilahi, akselerasi ilahi bagi gereja untuk terus melihat hal-hal yang Tuhan izinkan untuk mengoreksi hidup kami. Tuhan, aku berdoa tidak ada yang bisa memblok ketika Tuhan menginginkan umatnya terus berubah. Aku berdoa setiap umat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau akan memberi diri tersedia dan mengeksekusi apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, untuk kami taati, sehingga kami dari hari ke hari makin disempurnakan. Oh, firman-Mu berkata orang benar makin benar, orang kudus makin kudus, tetapi sebaliknya orang jahat makin jahat. Kami berdoa biarlah setiap keluarga rohani, bahkan semua orang percaya di mana saja hari-hari ini berlari mengejar Tuhan, memposisikan diri menjadi umat yang sungguh-sungguh dia mau dipolakan dalam kebenaran, mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, sehingga portal surga itu makin menjadi nyata. Surga mengimpasi bumi, surga mengimpasi bumi karena ada orang-orang yang tersedia dan berseru kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan diri, hidup di dalam kebenaran, tidak lagi menjadi agamawi, sekadar menjadi orang-orang mengisi gereja, tetapi sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kehidupan itu. Ikabod, Tuhan meninggalkan karena kemuliaan Allah tidak ada lagi di sana. Firman sudah menjadi familiar, tidak ada pertobatan. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam karunia profetik, oh di dalam nama Yesus, bangkitlah umat yang berbeda, umat yang tidak sama, umat yang terus makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan memposisikan diri dalam agenda Tuhan, tidak lagi memikirkan segala hal yang duniawi, tidak lagi memusingkan hal-hal yang duniawi seperti gambaran seorang prajurit, tetapi tersedia bagi komandannya. Komandan kami adalah Tuhan itu sendiri, akan mengomando hidup kami. Kami diset di dalam kebenaran. Kami berdoa terjadilah, 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 terjadilah. Kami terima impartasi firman-Mu, kerajaan-Mu berdiri. Oh Tuhan, umat-Mu yang sungguh-sungguh dibangun dalam kebenaran akan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, masyarakat kerajaan, orang-orang yang akan merepresentasikan kehidupan lifestyle kerajaan
kerajaan itu ada di dalam kami. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa terjadi atas seluruh umat-Mu. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Biar kebenaran Allah terus nyata dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Kami mengalami kesehatan, kekuatan. Kami alami dan lewati bagaimana Tuhan menolong kami dibedakan dari yang lain. Karena kami memiliki hati yang mau dikoreksi. Kami mau memiliki hati yang terus mau diselaraskan dalam kebenaran. Amankan seluruh keluarga rohani dalam proses kehidupan berjalan. Kami percaya Roh Kudus akan mampukan kami, karena hidup kami ada hanya karena anugerah. Ketika kami mengizinkan pribadi Roh Kudus terus mengintervensi hidup kami, dari hari ke hari akan menjadi pelatih kami, menjadi penolong bagi kami, sehingga kami mampu dan sanggup hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Allah mengalir tercurah. Biarlah kiranya kondisi apapun ke depan di bangsa kami berdoa kuasa Tuhan bekerja, intervensi Tuhan terjadi bagi pemimpin, sehingga strategi-strategi yang datang itu untuk perbaikan bangsa kami ke depan. Walaupun di kondisi corona masih merebak, tapi kami berdoa, kami terus deklarasikan Tuhan mengasihi bangsa ini, Tuhan mengasihi kota ini, Tuhan mengasihi kota Timika, dan Tuhan kiranya seluruh umat-Mu di kota ini, seluruh masyarakat di kota ini disiplin diri, terus belajar untuk mengikuti arahan pemerintah, taat mengenakan masker dimanapun pergi, menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak. Karena kami percaya ketika kami juga mengikuti aturan pemerintah dengan taat dan setia, kami akan melihat kota kami diamankan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur buat anugerah-Mu siang hari ini. Hamba percaya seluruh keluarga rohani ada di dalam lingkupan kuasa hadirat Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan, keluarga rohani, anak-anak rohani yang mengalami berkat Tuhan, bertambahnya usia. Kemarin anak Gisel Tuhan, kami berdoa berkat Allah mengalir tercurah baginya, kesehatan, kekuatan, umur panjang menjadi bagiannya, diberkati keluarganya, orang tua, seluruh keluarga di dalam lingkupan hadirat Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur atas naiknya jabatan dari Pak Erik Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Erik Kapisa, suami dari Ibu Ona. Kami deklarasikan firman Tuhan terjadi bagi mereka. Tuhan makin bekerja, Tuhan makin memiliki tujuan yang sempurna, dan kami yakin semua ada di dalam kendali Tuhan. Waktu Tuhan yang terindah buat kehidupan mereka bisa kumpul bersama-sama. Kami berdoa bersyukur siang hari ini Tuhan begitu baik, teramat baik dalam hidup kami. Segala puji bagi-Mu Tuhan, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau. Terima kasih seluruh keluarga rohani yang ada di rumah, yang ada di luar kota. Tuhan amankan, lindungi, dan terus ada di dalam kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa bersyukur siang ini, mengakhiri doa siang ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semua, terima kasih sudah tersedia. Tuhan berkati kita semua. Mari tetap bersatu hati, tetap saling mendoakan. Ada keluarga-keluarga rohani, bahkan simpatisan kita yang lain yang mungkin perlu doa, mari saudara doakan. Mungkin mereka sakit, mari kita doakan sehingga mereka mengalami pemulihan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetap alami akselerasi dari Tuhan, alami terobosan ketika engkau terus terhubung dengan Tuhan. Maka mempercaya hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Tuhan berkati kita semua siang ini. Terima salaman, shalom, salam sejahtera buat kita semua, dan Tuhan berkati. Ya.